selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam program Talk Show Dunia Bisnis. Edisi hari ini Kamis 24 Oktober 2019, hasil kerjasama radio MNC Trijaya, MNC Play Korasindo dan iDeals TV. Pendengar Trijaya, 40 tahun sudah usia PT Ganda Sari Bu Utama. Sebuah perusahaan produsen houseware ini telah menjadi salah satu pemimpin pasar di segmennya. PT Ganda Sari Bu Utama mengembangkan berbagai peralatan dapur dengan merek panen yang berkualitas tinggi, mulai dari enamel, peralatan plastik dan peralatan stainless. Dan hingga hari ini PT Ganda Sari Bu Utama telah memperluas bisnis furniture yang terbuat dari plastik seperti meja plastik, kursi dan lemari. Dan kini Panen Houseware telah masuk ke pasar internasional di bawah pengawasan SDM terbaik dan perhatian cermat dan quality control yang ketat dari PT Sari Bu Utama, menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Dan PT Ganda Sari Bu Utama lewat Panen Houseware berkomitmen untuk mempersembahkan yang terbaik bagi pelanggan setianya di seluruh Indonesia. Ikuti terus perbincangan kami selama 1 jam ke depan. Bersama saya Amin Maulidia dan juga narasumber yang sudah hadir. Langsung saja saya sapa narasumber saya paling cantik ini yang ujung. Ada Ibu Christine selaku Direktur Marketing dari PT Ganda Sari Bu Utama. Apa kabar Mbak Christine? Baik, Ibu Ami dan pendengar Trijaya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Iya, luar biasa. Luar biasa. Kita bertemu di Swiss Bell Hotel sore hari ini. Dan selanjutnya saya sapa ada Bapak Sian selaku konsultan dari PT Sari Bu Ganda Utama. Silakan Bapak, apa kabar? Sangat baik dan luar biasa sekali. Saya sangat senang bisa bersama Panen ya, Direktur Panen, dan tentunya terima kasih saya ucapkan kepada Trijaya yang telah mengundang dan memberikan kesempatan sehingga kami bisa sharing tentang Panen Houseware sehingga masyarakat dan calon-calon konsumen bisa mengerti dan akhirnya mencintai Panen lebih dalam. Baik. Selanjutnya saya sapa narasumber saya yang ketiga yang duduknya paling dekat dengan saya, ada Bapak Joni selaku Sales Manager dari Panen Houseware. Halo Pak Joni, apa kabar? Halo, selamat sore Ibu dan pendengar Trijaya FM. Suka cita sekali untuk hari ini sore kita bergabung di sini. Pengundangan yang luar biasa dari Trijaya. Kita di sini sebagai tim dari Panen sendiri. Terima kasih kepada pemirsa yang ingin mendengar kita selama 1 jam ke depan. Oke, baik. Nah, kita langsung aja ke topik perbincangan kita pada sore hari ini mengenai Panen Houseware. Nah, bisa diceritakan profil singkat dari Panen Houseware? Barangkali memang produk Panen ini sudah sering digunakan masyarakat Medan dan Sumatera Utara, tapi mungkin barangkali tidak begitu ngeh bahwa ternyata produk yang saya pakai ternyata adalah Panen. Silahkan. Backgroundnya dari Panen ini, kita di bawah naungan PT Ganda Sari Bu Utama. Pabriknya didirikan pada tahun 1979. Itu udah 40 tahun sih, kalau sekarang kan udah 2019 kan. Yeah. Nah, terus pada awal produksi kita kebanyakan produksi produk enamel. Ya. Itu mungkin udah jarang ya kalau di kota. Kebanyakan mungkin, tapi sekarang udah mulai trending kembali. Kayak di kafe-kafe, di restoran tuh udah suka pakai kembali tuh kayak warisan nenek moyang gitu. Terus awalnya kita produksi produk enamel, peralatan dapur. Setelah itu kita berekspansi ke produk furniture. Furniture itu yaitu ada kursi, meja, dan lemari plastik. Terus kita juga ada produk stainless steel sama sapu. Oke, nah dari awalnya enamel kan, kemudian mengembangkan lagi ke berbagai furniture lain dari plastik. Itu dari tahun berapa mulai fokus ke plastik juga? Ke plastik itu sekitar 20 tahun yang lalu. Berarti itu 2008 ya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu 99. Ya, sudah 20 tahun ya, Ya. bergerak di bidang houseware ya, peralatan rumah tangga. Nah, untuk bisa bertahan selama 40 tahun, apa yang sebenarnya visi dan misi dari Panen Houseware itu sendiri? Silakan. Oke, untuk visi dari Panen itu kita mau menjadi produsen houseware terkemuka di Indonesia. Terus untuk misi kita mau menjadikan human capital itu sebagai aset terbesar kita, sehingga perusahaan bisa melakukan pengembangan produk secara terus-menerus dan juga memperluas wilayah pemasaran kita untuk mencapai visi kita, yaitu
menjadi produsen houseware terkemuka di Indonesia. Oke, jadi adalah ingin menjadi salah satu houseware terkemuka ya di Indonesia, dan yang sebenarnya emang produknya pasti ini orang Medan pasti pakai di rumahnya ini, tapi mungkin nggak ngeh ternyata akhirnya ini loh produsennya kita undang hari ini di Swiss ya. Baik, nah apa saja sih produk-produk rumah tangga atau houseware yang dihasilkan oleh Pak Adam? Saya langsung ke sales marketingnya ini, manajer marketingnya ada Pak Johannes lah. Oke, Johnny, terima kasih. Untuk produk panen sendiri terdiri dari plastik furniture, enamel, stainless dan juga sabun. Untuk plastik furniture kita ada kursi makan, kursi santai dan juga lemari. Di mana untuk enamel dan stainless ada baskom, nampan, triko dan juga cangkir dengan berbagai variasi ukuran. Nah, pertama kali Panen Houseware ini memproduksi enamel ya. Nah, mungkin barangkali, mungkin saya sendiri juga sebenarnya masih agak sulit ini membingungkan mana sih yang enamel, mana sih yang stainless. Mungkin boleh dijelaskan ya, jadi perbedaan antara enamel dan juga stainless. Perbedaan enamel dan produk stainless ini di mana lapisan porselin yang ditempelkan pada bagian logam atau besi yang fungsinya untuk memproteksi permukaan barang dari kerusakan, sehingga untuk memperbaiki kualitas barang menjadi lebih cantik. Itu sih produk enamel. Oh, jadi awalnya itu sebenarnya porcelain ya? Oke, luar biasa, saya baru tahu ini. Awalnya porcelain yang kemudian dilapisi ya, dilapisi awalnya tadi besi ya? Dilapisi porselen. Oke. Nah, apa sih untuk bisa bertahan selama 40 tahun itu kan untuk suatu bisnis bukan hal yang gampang ya. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan dari produk Panen Houseware ini sehingga bisa menjadi pilihan dari konsumen? Untuk produk kita ini sebenarnya produk kita ini cukup ramah lingkungan karena bisa dia menggunakan bahan baku yang recycle untuk produk enamelnya atau plastik juga, sehingga bisa berguna untuk masyarakat pada umumnya, tidak mengganggu kesehatan. Itu sih produk itu. Oke, berarti anti toksik juga ya, bebas racun juga. Yang untuk enamelnya. Oh, oke, baik. Pendengar Trijaya, kita lanjutkan kembali talk show Trijaya Business. Edisi kali ini hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play, Korasindo, dan iNews TV. Tentu saja masih berlangsung bersama Panen Houseware. Oke, terima kasih Pak Erik atas pertanyaannya. Apa saja sih yang dihasilkan oleh Panen Houseware? Barangkali Pak Erik sendiri sudah menggunakannya di rumah, tapi mungkin tidak sekali lagi dengan bahwasanya itu ternyata adalah merek Panen. Selanjutnya soal garansi dan juga apakah Panen Houseware juga punya Instagram atau media sosial? Oh ya, silakan. Oke, terima kasih pendengar setia Trijaya. Untuk Bapak Erik, terima kasih, selamat sore. Untuk produk-produk kita yang sudah kita produksi di Panen, kita ada produksi plastik furniture, lemari plastik kabinet, produk enamel, dan produk stainless serta produk sabun. Baik, terima kasih Bapak Samuel atas Panjang juga. Kita hold dulu, tapi kita jawab pertanyaan dulu tadi Bapak Erik ya mengenai produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh Panen, dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan Pak Samuel, apakah juga ada produk baru nih yang ditawarkan oleh Panen Houseware untuk saat ini? Silahkan. Oke, untuk Bapak ini tadi, kita produknya di sini ada kebanyakan plastik dan produk-produk seperti baskom, nampan, gelas, mug. Tadi untuk produk itu sih mug tidak ada garansi, karena itu penggunaan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kaitan dengan di masalah penggunaan, kalau seseorang menggunakannya dengan sembarangan sih, produk ini bisa rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Tadi pertanyaan Bapak Erik, apakah ada Instagram ataupun sosial media lainnya untuk bisa mengetahui? Untuk Instagram dan kita ada di panen.co dan juga di Facebook serta di YouTube-nya juga ada di panen.co. Oh ya, berarti bisa akses ya di panen.co. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan Bapak Samuel tadi, bagaimana cara mengetahui jika ada produk baru, apakah disediakan katalog? Untuk Digital katalog. Pak Samuel bisa dilihat langsung. Untuk produk barunya kita bisa lihat di Instagram. Pada saat ini kita produk baru Pak di plastik lemari Pak ya, untuk 4 tingkat dan 3 tingkat. Kita itu ada produk terbaru yang baru launching sekitar 5 bulan yang lalu. Oke, baik. Berarti ini produk barunya ya, baru sekitar 5 bulan. Nah, apakah juga tersedia di aplikasi online untuk memiliki produk Panen Houseware untuk di rumah? Kita ada penjualan juga melalui produk online, melalui
seperti pada umumnya juga bisa didapatkan di marketplace ya, di online shop. Selanjutnya tadi masih pertanyaan dari Bapak Samuel, apakah akan dilakukan pameran dalam waktu dekat ini untuk Pameran. kita mengetahui produk-produk Ya mungkin join. informasi. Kita akan sedang dalam beberapa juga kita akan ada rencana sih ke depannya kita akan lakukan promosi yang pameran atau kita event seperti itu. Berarti Kita untuk menunggu eventnya Bu. tadi supaya tahu kapan pameran, makanya di follow Instagram ya Mas. Instagram. Oke, Semua informasi ada lengkap di sana. ya oke boleh. Dan tadi terakhir dari pertanyaan Pak Samuel, apakah disediakan semacam member card atau keanggotaan bagi pelanggan dan pengguna dari Planet House? Oke, terima kasih Pak Samuel. Ini masukan yang baik sih bagi panen sendiri. Saat ini sih panen belum mengadakan member karena kita masih konvensional di toko-toko, sehingga penjualannya sih masih membernya ke toko-toko. Tapi kalau untuk anggota langsung, konsumen langsung sih kita belum ada membernya. Tapi masukan yang bagus sih. Mungkin ada kita belum. Oke. Nah tadi Pak Joni menyebutkan soal kalau peralatan makanan seperti yang panen sediakan tidak ada garansi khusus ya, karena itu semua tergantung terhadap pemakaian ya. Seperti mungkin ya piring atau gelas kalau kita juga pakainya dibanding-banding juga bakal rusak ya. Sebenarnya langsung dibanding juga langsung rusak kalau pakai garansi. Nah tapi kita ingin tahu juga ini mengenai ketahanannya dari ketahanan produk ataupun bahan yang dihasilkan oleh Panen Houseware ini bagaimana? Ini langsung aja ditanggapi. Sekarang saya ke Ibu Christine. Untuk ketahanan produk kita sih memang kursi meja plastik kita memang lebih tebal dan dia bisa lebih tahan lama dan bebannya itu bisa sampai 120 kilo. Bahkan mejanya sebenarnya bisa untuk didudupin, cuman kita nggak encourage karena itu kan meja. Lemari plastik tuh kita benar-benar kokoh karena kita pakai sistem knockdown dan di kota Medan itu belum ada satu produsen pun yang sanggup memproduksi lemari plastik dengan kekuatan seperti punya kita. Jadi itu tuh benar-benar juga ya. iya, dan itu benar-benar beda banget karena biasanya tuh kalau orang belanja di toko tuh kan mungkin mereka suka pemirsa tuh suka misalnya angkatnya tuh naik becak gitu ya misalnya. Nah kalau produk kita itu nggak usah iketnya udah sampai yang gimana. Jadi bisa langsung dia tetap tingkatannya itu Kokoh. nggak akan lepas gitu. Jadi ya sangat bagus sih. Produk launching kita juga berhasil dan kita juga sangat senang. Baik. Nah, persoalan selain soal ketahanan, model dari produk juga menjadi salah satu hal yang memang diperhatikan oleh pemakai ya, oleh customer, karena walaupun mungkin itu hanyalah soal produk rumah tangga, tapi memang itu memang diperhatikan kita dari segi model lah ya, dan sebagainya. Nah, gimana sih dengan model produk dari Panen Houseware sendiri? Kalau misalnya kita bilangnya produk houseware itu kan artinya yang seragam bunga-bunga. Nah kalau di nampannya itu kita sering ganti bunga. Nanti ada gambar-gambar yang lain juga. Terus kita juga ada yang sangat klasik yaitu yang motif batik. Itu yang best seller kita. Dia batiknya ada besar-besar gitu. Nah dan itu klasik, jadi customer, jadi yang pemakai itu senang sama produk ini. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga bahwasannya belum ada nih satupun di Medan lemari pakaian yang menggunakan model, maaf tadi sebelumnya lemari plastik yang sekuat produk Panen. Ini kan kembali ke persoalan harga. Nah, bagaimana dengan harga yang Panen Houseware tawarkan juga ini untuk para penggunanya ini? Silahkan. Untuk harga pada saat ini kita bermain dengan untuk segmen yang paling kompetitif dan juga bisa diterima di pasaran untuk produk dengan kualitas yang kita punya, di mana pada saat ini mungkin kita mencatatkan suatu prestasi yang luar biasa untuk penjualan yang cukup bisa diterima di pasaran sampai saat ini, cukup bisa diterima di pasaran. Oke, berarti memang harga cukup bersaing dengan memang juga harga tidak membohongi soal kualitas ya. Dari Dahlia di Marendal, apakah selain bermitra dengan toko Prabot, Panen Houseware ada bermitra dengan pihak lain dalam penjualan?
Contohnya seperti mungkin MLM, karena ada beberapa produk kitchenware yang sering dijual secara MLM. Silakan ditanggapi. Kalau MLM sih memang kita dari manajemen pernah kepikiran ya. Cuman memang kita untuk sistemnya itu kita masih lagi belajar. Jadi memang saat ini kebanyakan masih di toko-toko tradisional distribusi kita. Kita sekarang lagi mencoba masuk ke e-commerce. Jadi memang kita masih sangat baru. Jadi para pendengar mohon dibantu like sama di follow. Boleh tuh ya, dibantu lagi. Oke. Baik, masih dari Swissberg Hotel Gajah Mada nomor 4049 95.1 FM MNC Trijaya, The Real News and Information. Mendengar Trijaya, kita lanjutkan kembali talk show Trijaya Bisnis. Edisi kali ini masih bersama Panen Houseware, masih bersama Pak Joni, Bapak Sian dan juga Ibu Christine di sini. Dan tadi pertanyaan Ibu Lamria, ada perbedaan harga saat kita membeli langsung secara konvensional ya di toko perabot ataupun di online shop? Oke, terima kasih pendengar DJFM untuk Ibu layanan ya. Ibu Lamria? Lamria, oke, sorry Ibu Lamria. Untuk harga sendiri itu relatif sih hampir sama sih Bu, antara konvensional dengan pembelian online Bu. Hanya mungkin di masalah pengiriman sih ya, perbedaannya di sini. Oke, jadi kalau online shop pasti ada ongkir ya, itu aja kali ya. Iya, perbedaannya. Oke. Nah, tadi pertanyaan Ibu Lamria juga, apakah ada promo-promo nih yang dilakukan oleh Panen Houseware dalam waktu dekat ini? Pada saat ini kita ada promo, khususnya masih penjualan di bazar kita, dan itu juga menyangkut di toko online kita. Promo-promo menarik yang kebetulan diskon-diskonnya sih luar biasa Bu. Oke, baik. Langsung aja ditanggapi ini pertanyaan Pak Nurdin pertama, apa sih sebenarnya keunggulan dari Panen Houseware ini sehingga menjadi pilihan oleh banyak orang yang sudah eksis selama 40 tahun? Silakan. Terima kasih Pak Nurdin. Untuk produk-produk houseware Panen itu sudah terbukti Pak selama 40 tahun kita selalu membuat produk yang berkualitas yang bisa diterima masyarakat dan ramah lingkungan Pak, sehingga produknya cukup diterima di pasaran sampai sekarang. Itu produk kita. Oke, baik. Nah, apa sih yang menjadi kiat-kiatnya sehingga mampu menghadapi kompetitor sehingga bisa eksis juga nih selama 40 tahun ini? Tadi masih dari pertanyaan Bapak Nurdin, silahkan. Oke, untuk eksistensinya kita tetap berkembang seiring dengan waktu, dengan kebutuhan masyarakat yang bervariasi saat ini, kita mengkompetisi. Kita berusaha untuk tetap eksis juga. Kita berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan konsumen, sehingga produk-produk kita itu menjadi lebih baik dari tahun ke tahun berikutnya. Saya ke Pak Sianuddin. Tadi menyambung juga pertanyaan dari yang sebelumnya tadi. Untuk bertahan selama 40 tahun ini bukanlah yang paling mudah, dan akhirnya juga Panen belakangan melakukan semacam apa ya, bukan rebranding ya, tapi memunculkan diri sehingga menjadi pilihan juga bagi konsumen, tidak hanya mungkin dari namanya usulan dari toko perabot, tapi juga atas pilihan masyarakatnya. Gimana ini Pak Sian mengenai fenomena ini ataupun kejadian ini? Silahkan. Terima kasih Bu Emi, terima kasih pendengar Trijaya yang kita sayangi, kita cintai dan kita muliakan. Nah, setiap perusahaan yang ingin maju, dia tentunya harus melakukan inovasi dan improvisasi secara terus-menerus. Nah, Panen sudah 40 tahun, yang sebelumnya sangat valuable dan terkenal itu dari produk enamel menjadi produk legenda sampai sekarang. Nah, tentunya perusahaan nggak bisa mengharapkan sebuah produk itu untuk bertahan untuk jangka waktu yang lama. So, dalam beberapa tahun terakhir, Panen Houseware melalui manufacturing membuat banyak sekali produk-produk dari houseware, terutama dari plastik ya, dan kemudian ada juga kita distribusi dari stainless steel. Nah, tetapi di sini keunggulan-keunggulan itu dapat terjadi bukan hanya inovasi di produk. Tentunya perusahaan juga melakukan inovasi di marketing. Kita mulai supaya Panen yang begitu luar biasa, Panen yang begitu termasyur produknya sebelumnya, kita aktif kembali supaya milenial ini, anak-anak muda, bapak ibu yang baru bisa mengenal Panen lebih
banyak lagi melalui branding promosi yang kita lakukan. Namun untuk bisa bertahan, ya yang utama adalah produk harus berkualitas tinggi. Nah, itu yang menjadi konsen daripada perusahaan, karena begitu kita menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, dan saya percaya akan memberikan suatu kepuasan bagi customer, dan customer akan melakukan pembelian ulang karena produk kita mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh customer. Setelah dari aspek produk keunggulan, dari segi rebranding, ya tentunya produk itu kita ciptakan produk yang benar-benar memiliki keunggulan seperti tadi ada disampaikan oleh Bu Kristi dan ada disampaikan oleh Pak Joni, bahwa memang launch kita produk yang terakhir ini adalah yang terbaru kita ini adalah di lemari, memiliki banyak sekali keunggulan. Dari segi knockdown kita angkat dari lantai 1, lantai 3, kalau ada lantai 7 pun gak ada masalah, bisa tanpa goyang, dan produk itu dapat berdiri kokoh, artinya kita memenuhi standar kualitas yang bagus. Nah tentunya sekarang bukan hanya produk dan pelayanan maupun branding marketing, kita improvisasi di dalam human resources juga. SDM kita diberikan pelatihan sehingga memberikan standarisasi yang baik kepada customer, dan itu dilakukan secara berkesinambungan dan secara konsisten, Bu. Ya, ya. Baik, jadi memang sudah saatnya memang inovasi dilakukan customer, sudah saat inilah inovasi dilakukan kembali ya untuk rebranding kembali produk agar masyarakat di rumah juga tahu ternyata barang yang mereka pakai sebenarnya adalah produk. Betul. Jadi produknya kebanggaan Medan, ya. Dan sekarang sudah tersebar di hampir merata di Pulau Sumatera, dan bahkan kita sudah ada ekspansi di Pulau Jawa dan beberapa distributor kita di Pulau Kalimantan. So, memang kita harus menjadi kebanggaan produk Medan Sumatera Utara ini, bukan hanya di Medan sendiri, tapi menjadi sebuah produk yang bisa tersebar di Nusantara Indonesia. Baik, dan walaupun memang produk asli Medan tapi sudah tersebar ya di seluruh Indonesia. Iya, kita sudah ada melalui tradisional, modern maupun yang tadi disampaikan oleh Bu Christine dan Pak Joni, kita sudah masuk di marketplace. Ya. Dari Hafiz di SM Raja. Sore Pak Joni, seperti apa komitmen dari Panen Houseware untuk mendukung program ramah lingkungan dan less plastik? Silakan. Terima kasih. Kita dari Panen sangat care akan namanya kepedulian untuk lingkungan hidup. Jadi untuk produk-produk kita itu kita sudah disurvei dan sudah dilakukan quality research-nya untuk produk yang ramah lingkungan. Jadi sangat aman untuk digunakan bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan ini cukup berguna bagi manfaatnya bagi masyarakat semuanya. Baik. Jadi memang sudah diuji juga ya bahwa ternyata memang ramah lingkungan. Pak Joni, Pak Sian dan juga Ibu Kristi, tidak terasa ternyata sudah 1 jam. 1 jam. Sangat cepat ya. Nggak terasa. Ngobrol gitu. Seru. Saya sudah 1 jam tapi seru. Bu Emi yang seru. Kita yang tidak mencukupi untuk mengakhirinya, mungkin barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan. Closing statement yang disampaikan saya dahulukan dulu untuk closing statement ke Pak Joni, silakan. Oke, pendengar setia Trijaya FM, kami berterima kasih untuk waktunya yang sudah mendengar kita talk show di sini. Harapannya Panen ini bisa menjadi pelopor dan bisa diterima di masyarakat. Terima kasih Bu Emi, pendengar Trijaya FM semuanya sangat luar biasa. Closing statement adalah pakailah produk-produk merek Panen, ya, karena Panen sudah terbukti memiliki kualitas yang tinggi, dan produk Panen juga menjadi legenda yang sudah 40 tahun, artinya bukan hanya 1-2 tahun, artinya produk dari Panen sudah teruji dan terus melakukan inovasi dan memberikan yang terbaik pada customer kita. Baik, selanjutnya langsung saya Pak yang cantik ini, silakan closing statement. Terima kasih buat Bu Emi, Bu dan pendengar setia Trijaya. Karena produk Panen, kami juga berharap para Anda menjadi supporter kami, dan memang karena ada Anda baru kami ada. Ya, pakai Panen itu pasti paten. Pakai Panen pasti paten. Baik, sekali lagi selamat kepada Bapak Erik, Bapak Samuel, Bapak Nurdin, Ibu Dahlia dan juga Ibu Nurlia. Dan pendengar Trijaya, demikian perbincangan kita dalam talk show Trijaya Krisis sore hari ini. Pak Joni, terima kasih atas kehadirannya. Pak Sian, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Ibu Christine, terima kasih atas kehadirannya. Sukses terus untuk kita pakai Panen pasti paten. Terima kasih sudah mendengar.
di 95.1 FM MNC Trijaya Medan. Sampai jumpa dalam program talk show Trijaya Bisnis episode mendatang. Trijaya FM luar biasa. Pakai panen pasti.